Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya: 1. Pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah diterimanya aliran negara persatuan, negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu causa finalis atau sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Yang keempat, pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran tersebut, bahwa pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Aturan dasar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan, yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Pancasila sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat dan terpancar dengan hikmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan ke dalam pasal-pasalnya. Pokok pikiran pertama ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pasal-pasal yang merupakan penjelmaan dari sila ketiga Pancasila berdasarkan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 27 ayat 3, dan Pasal 30 ayat 1, serta Pasal 30 ayat 3, Pasal 35, Pasal 36A, dan Pasal 36B. Sementara pokok pikiran kedua sesuai dengan sila kelima Pancasila. Berikut ini pasal-pasal yang merupakan penjelmaan dari sila kelima Pancasila berdasarkan pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat 3, Pasal 18 ayat 2, Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 2, Pasal 31 ayat 1, Pasal 31 ayat 2, Pasal 32 ayat 1, Pasal 33 ayat 3, Pasal 34 ayat 1, Pasal 34 ayat 2, Pasal 34 ayat 3. Pokok pikiran ketiga sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Berikut ini pasal-pasal yang merupakan penjelmaan dari sila keempat Pancasila berdasarkan pokok pikiran kedua pembukaan, yaitu Pasal 1 ayat 2, Pasal 2 ayat 1, Pasal 6A ayat 1, Pasal 18 ayat 3, Pasal 19 ayat 1, Pasal 22E ayat 1, Pasal 22E ayat 2. Pokok pikiran keempat sesuai dengan sila pertama dan sila kedua dari Pancasila. Berikut pasal-pasal yang merupakan penjelmaan dari sila pertama dan sila kedua berdasarkan pokok pikiran keempat, yaitu Pasal 29 ayat 1, Pasal 29 ayat 2, Pasal 28A sampai dengan I. Demikianlah hakikat pokok pikiran dan arti penting pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.